bocah sih mampu kentur kok wis ngampleng indasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam seduluran selawase, salam damai Pancasila Indonesia, PSHT Jaya. Baik dulur-dulur, pada konten kali ini saya akan membahas tentang siswa privat. Jadi kita akan kembali membahas tentang siswa privat, dimana kemarin pada saat saya ke tempat latihan ke salah satu sub yang ada di Gunawartama, saya diminta untuk sharing untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana menangani siswa privat. Jadi ada sebuah cerita yang disampaikan kepada saya di salah satu sub di ranting sebelah. Itu ada seorang siswa privat itu yang sudah sampai sabu, kalau nggak salah sabu hijau. Pada awalnya siswa ini memang niat sekali ingin menjadi seorang warga PSHT, tetapi ada satu hal yang membuat dia itu merasa sangat kecewa dengan PSHT, merasa bahwa harga dirinya diinjak-injak begitu dengan PSHT. Jadi ini yang harus kita luruskan di sini. Yang akan saya bahas di sini adalah kenapa siswa tadi merasa seperti itu, bahkan akhirnya sampai dia keluar, dia kembalikan sakralnya kepada pelatihnya, dia pamit dengan baik-baik karena maksudnya juga baik-baik. Sangat disayangkan. Untuk pelatih sendiri sebenarnya sangat menyayangkan kalau dia keluar, karena posisinya sudah sabu hijau, sebentar lagi mau tes putih gitu. Nah, jadi apa yang sebenarnya membuat dia keluar sampai dia merasa harga dirinya diinjak-injak atau dan sebagainya? Jadi begini ceritanya. Jadi beliau ini siswa privat, ya sekitaran mungkin umurnya, usianya itu di atas 45 tahun, di atas 45 tahun ke atas, kira-kira segitu. Jadi pada saat awal dia latihan sampai dengan sabu polos, sampai dengan sabu hijau, itu beliau selalu dilatih oleh warga yang notabene memang dikhususkan untuk melatih siswa privat. Jadi artinya warga yang melatihnya pun memang benar-benar sudah dewasa, sudah berumah tangga, sudah umur, sudah berpengalaman. Nah, suatu hari pada saat dia latihan, di situ kalau tidak salah dia membuat kesalahannya. Kalau yang dia ingat itu adalah pada saat itu ada sedulur dari latihan siswa itu kan, ada saudaranya yang hajatan, atau mungkin ada hajat, ada acara khusus lah. Dari situ semuanya diundang.
semuanya diundang. Kemudian si siswa ini berhalangan hadir di situ karena mungkin entah dengan alasan apa siswa ini tidak izin atau tidak memberitahu kepada saudara-saudaranya tadi kalau dia tidak bisa hadir, atau mungkin lupa atau gimana kita tahu. Nah, di situ di dalam acara itu ada seorang warga yang notabene usianya masih sangat muda, pengesahan juga belum lama. Nah, si warga itu tadi itu merasa siswa ini walaupun dia privat, persaudaranya kurang erat gitu, karena dia tidak ada dalam acara tersebut. Nah, setelah itu pada saat latihan, siswa privat yang tidak hadir dalam acara itu tadi, itu di latihan dia dihukum, dan yang menghukum adalah seorang warga yang notabene usianya jauh di bawah dia, yang mungkin sudah pantas jadi anaknya. Usianya itu belum ada 20 tahun kalau nggak salah, masih sekitar 18 atau 19 tahun. Karena dia merasa sebagai seorang warga, jadi dia menghukum siswa tadi yang tidak ada dalam acara tadi, itu dihukum sesuai yang dia inginkan. Kurang jelas juga di situ apakah dia sudah izin kepada pelatih tetapnya atau mungkin pada saat itu pelatih tetapnya tidak ada di situ. Yang jelas siswa privat ini diperlakukan sama seperti siswa yang remaja lainnya. Artinya di situ tidak ada etika, ya. Artinya etika unggah-unggah bahwa oh orang ini jauh lebih tua di atas saya, oh orang ini sebaya dengan ayah saya, atau seperti itu. Dipukul kepalanya dan sebagainya. Sampai akhirnya siswa ini merasa kok saya di latihan diperlakukan seperti ini, sebelumnya tidak pernah. Siswa ini mau marah, sisinya siswa. Kalau dia tidak marah, harga dirinya merasa diinjak-injak. Akhirnya dengan satu alasan dia mengundurkan diri dari latihan atau keluar. Dia menemui pelatihnya, izin baik-baik kepada pelatihnya bahwa dia ingin keluar dari latihan. Nah, ini yang akan saya bahas di sini. Jadi etika seorang warga PSHT itu adalah tahu tata krama. Yang saya maksud di sini adalah seorang warga itu harus tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Apalagi kalau umurnya jauh di atas dia. Jangan jadikan alasan bahwa saya sudah warga, dia masih siswa. Oke, boleh kita berpikir seperti itu. Tapi perlakukanlah siswa-siswa itu yang usianya jauh di atas kita itu dengan sewajarnya, tanpa melewati batas etika, batas kesopanan. Sudah jelas siswa tadi sebaya dengan atau seumuran dengan ayah kita. Kalaupun kita ingin menghukum, ya kita hukum sewajarnya. Jangan mukul kepala dia atau mungkin menyentuh kepala dia. Kalau mungkin kita terpaksa menyentuhnya atau memukulnya, paling tidak kita izin dulu dengan bahasa yang sopan, tidak ujuk-ujuk. Bahasanya ujuk-ujuk plok kepala orang yang lebih tua. Kita tahu kepala itu ada sebuah nilai kehormatannya yang paling tinggi dalam diri kita ini. Kalau mungkin saya ada di posisi siswa tadi, saya juga marah, merasa harga dirinya diinjak-injak. Kalau orang Jawa bilang bocah sih mampu kentur, kau ngampleng indasku, seperti itu.
Jadi kepala kita dipukul oleh seseorang yang dikatakan sebagai dia anak kita. Di situ kehormatan kita sebagai, atau harga diri kita sebagai seorang yang dianggap lebih tua itu merasa tidak dihargai. Terus yang seharusnya bagaimana? Jadi kemarin Mas yang sharing dengan saya tadi, saya sarankan begini. Untuk kedepannya itu akan lebih baik kalau siswa privat, kalau memang usianya yang sudah tua, itu harus dipegang atau dilatih oleh warga yang khusus di situ. Artinya yang melatih dia juga orang yang sebayanya, ataupun kalau mungkin warga yang lebih muda, usianya tidak terlalu jauh dengan siswa-siswa tadi, atau mungkin minimal dia sudah berkeluarga yang melatih. Kita bisa memandang seorang warga itu sikapnya bagaimana. Oh, dia cocok, dia pantas untuk melatih siswa privat. Sikapnya seperti ini, santunnya ada, etikanya ada, dan sebagainya. Dan kalau misalkan ada dulur kita yang mungkin jiwanya masih jiwa muda, jiwa mudanya masih menggelora dan sebagainya, itu ingin menghukum atau melatih siswa privat kita, yaitu harus wajib izin dulu kepada kita sebagai pelatih. Dan untuk izin antara boleh dan tidaknya untuk warga tadi memegang atau melatih siswa privat kita, itu mutlak di atas tangan kita sebagai pelatih tetap. Kalau memang kita rasa dia kurang pas untuk melatih siswa privat, lebih baik jangan. Kita larang dengan bahasa yang sopan, dengan alasan yang tepat. Kalau memang dia kita rasa bisa memegang siswa privat, ya kita bolehkan, monggo mas. Kita kasih tahu aturannya seperti ini. Kalau memang nanti pada saat dia melatih, siswa privat tadi, di tengah-tengah itu ada satu hal yang menurut pelatihnya itu kurang pas atau kurang tepat diterapkan untuk siswa privat, pelatih tetap berhak untuk menghentikan dia memegang siswa atau melatih siswa, menstop dia dengan cara yang sopan dan dengan etika kepelatihan. Di cara menegurnya bagaimana, kemudian jangan sampai yang ditegur itu merasa kehormatannya tidak terjaga. Artinya memang jangan hanya karena siswa, persaudaraan antar warga ini ternodai. Jadi hubungan bersaudara sesama warga BSHT ini jadi tidak harmonis. Itu jangan sampai seperti itu. Sebagai contoh misalnya, saya ingin menghukum siswa dulur saya yang ada di sebelah ini. Tentunya tidak etis atau tidak sopan kalau saya ujuk-ujuk datang ke sana, kemudian tanpa izin, tanpa apa, lalu saya latih siswanya, saya hukum siswanya. Terus yang pelatihnya ini dianggap apa? Kenapa diabaikan begitu saja? Ibaratnya kalau kita bertamu ke rumah orang itu tanpa permisi, sopan santun kita sebagai warga BSHT di mana? Kan seperti itu. Jadi kesannya kita memanfaatkan posisi kita sebagai seorang warga untuk menghukum siswa-siswa yang mungkin kita anggap itu tidak disiplin dalam latihan atau kurang menghargai rasa persaudaraan dan sebagainya.
Boleh kita mendidik, boleh kita menghukum, tapi dengan tidak meninggalkan etika kesopanan dan tata krama. Tentunya sangat dianggap tidak sopan kalau seorang siswa privat itu dibentak oleh seorang anak muda atau warga yang masih belia, mungkin di bawah 20 tahun, sedangkan yang dia bentak seorang siswa di atas 45 tahun. Lalu kita bentak-bentak dia di depan matanya, kita pegang kepalanya, kita pukul kepalanya. Saya rasa sangat tidak sopan, tidak etis. Sedangkan kita di dalam PSHT itu bab tata krama sudah diajarkan jelas. Tata krama kesopanan, tata krama pergaulan, tata krama berbicara, dan sebagainya. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang lebih tua, walaupun dia adalah seorang siswa dan kita adalah seorang warga. Tetapi kalau menurut saya, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya etika kesopanan dan tata krama, karena itu adalah sebuah ciri khas dari jiwa seorang pendekar. Jadi intinya, kalau misalkan kita punya siswa privat, itu yang melatih dia, yang menggerakkan dia, yang bertanggung jawab penuh selama dia latihan, itu ya harus orang yang benar-benar sudah dewasa. Ya kalau bisa umurnya sebaya, kalaupun tidak ada yang sebaya, mungkin tidak jauh di bawahnya. Jadi usianya tidak terpaut jauh, bisa menjaga tata kramanya atau kesopanannya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau misalkan ada seseorang yang ingin menjadi warga PSHT, dia sudah latihan. Kalau siswa privat itu kan memang benar-benar khusus ya, artinya ya dia itu latihan harus membagi waktu, untuk keluarganya, untuk pekerjaan, dan untuk urusan yang lain. Seperti itu. Kalau dia sudah merasa pengorbanannya sudah luar biasa untuk latihan, karena dia saking inginnya menjadi warga PSHT, kemudian di tengah jalan pengorbanannya tadi ternodai oleh dulur-dulur kita yang mungkin dianggap mereka etikanya kurang kepada orang yang lebih tua. Itu saya rasa sangat disayangkan, karena jelas di PSHT diajarkan tata krama. Untuk siswa yang diperlakukan seperti itu tadi juga begitu alasannya, merasa warga PSHT itu tidak ada tata krama, tidak ada sopan santunnya kepada orang yang lebih tua. Seperti itu alasannya. Makanya dia merasa mungkin kehormatannya merasa diinjak-injak, dia tidak dihargai sebagai orang yang lebih tua di situ, walaupun posisinya adalah dia sebagai seorang siswa. Oke dulur-dulur, jadi kesimpulannya adalah kalau kita ada siswa privat, itu akan lebih baik kalau yang melatih dan yang bertanggung jawab penuh adalah warga yang benar-benar tahu etika, tahu tata krama, walaupun mungkin usianya di bawah siswa tadi, tapi paling tidak dia tahu apa yang dia lakukan, apakah ini pantas, sopan atau tidak. Oke dulur-dulur, demikian tadi sedikit ulasan dari saya tentang bagaimana cara menangani siswa privat. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan
kita semua untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, agar tidak terjadi suatu kesalahan-kesalahan dalam proses latihan, dan semoga PSAT tetap jaya selamanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Salam persaudaraan, salam seduluran Salawasi, salam damai Pencaksilat Indonesia. PSAT jaya.